Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan keharibaan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah pola pikir manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Regina Putri dengan NPM 2312020014, Fakultas dari Agama Islam, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Rambi Mekah. Baik, di sini saya akan menjawab 27 pertanyaan dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya untuk menyelesaikan tugas akhir semester yang diberikan oleh Bapak Ramadan MID PhD. Soal yang pertama tentang hakikat dan ruang lingkup ISBD. Pertanyaannya, sebutkan 4 landasan yang melatar belakangi pentingnya dalam mempelajari ISBD. 4 landasan yang dimaksud adalah: yang pertama, landasan historis; yang kedua, landasan filosofis; yang ketiga, konteks karakter bangsa; yang keempat, landasan pedagogis. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari ilmu budaya? Pengertian dari ilmu budaya adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai aspek-aspek yang paling mendasar dalam kehidupan manusia sebagai makhluk berbudaya. Pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa ISBD penting dalam pengembangan sumber informasi? Karena penting memberikan format yang konsisten dan standar untuk mengembangkan sumber informasi, memudahkan akses dan pemahaman informasi. Soal yang kedua tentang manusia dan ilmu humaniora. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan tahap eksternalisasi? Eksternalisasi adalah proses pencurahan diri manusia secara terus-menerus ke dalam dunia memiliki aktivitas fisik dan mental. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan kultur? Kultur artinya mengelola atau mengerjakan segala daya kegiatan manusia untuk mengelola dan mengubah alam. Pertanyaan yang ketiga, apa pengertian budaya menurut Soerjanto Poesdarjo? Menurutnya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya. Soal yang ketiga adalah, manusia makhluk individu dan sosial. Pertanyaannya, sebutkan jenis-jenis nafas. Nafas yang pertama adalah nafas al-amarah, yang kedua nafas al-lawwamah, yang ketiga nafas al-mutmainnah. Pertanyaan yang kedua, sebutkan potensi dasar mental manusia yang dapat dikembangkan. Yang pertama minat, yang kedua dorongan ingin tahu, yang ketiga dorongan ingin membuktikan kenyataan, yang keempat dorongan ingin menyelidiki, dan yang terakhir dorongan ingin menemukan sendiri. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial? Artinya, manusia sebagai warga masyarakat, bahwa manusia secara alami cenderung hidup dan berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial. Soal berikutnya tentang manusia dan peradaban. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan peradaban? Peradaban adalah berarti kesopanan, kehormatan, budi bahasa, dan etika.
manusia yang memiliki akhlak mulia, yang memiliki kesopanan dan kehalusan budi pekerti. Pertanyaan yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa? Faktornya ada dua. Yang pertama, faktor pendidikan. Yang kedua, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Soal yang ketiga, sebutkan salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Salah satunya faktor internal, bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, pemberontakan dalam masyarakat. Faktor eksternal, faktor alam yang berubah, pengaruh kebudayaan lain. Soal berikutnya tentang manusia, keragamaan, dan kesetaraan. Pertanyaannya yang pertama adalah, sebutkan salah satu cara mengelola keragamaan. Cara mengelolanya adalah untuk mendekonstruksi stereotipika dan perangsang terhadap identitas lain. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana keragamaan budaya dapat memperkaya masyarakat? Jawabannya, dengan cara perspektif beragam, seni dan ekspresi, kreativitas, kuliner, pendidikan, dan pengetahuan, inovasi, dan perkembangan. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan beberapa fungsi agama dalam masyarakat. Jawabannya adalah berfungsi sebagai perdamaian, berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas, berfungsi sebagai sosial kontrol. Soal berikutnya tentang manusia, moralitas, dan hukum. Pertanyaannya yang pertama adalah, apa hubungan antara moralitas dan hukum? Jawabannya, hubungannya kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada pandangan dan nilai-nilai masing-masing individu. Secara umum, moralitas mengacu pada seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur manusia. Pertanyaan yang kedua adalah, apa perbedaan etika dan moral? Perbedaannya adalah hukum lebih kodifikasi daripada moralitas. Hukum dan moral mengatur tingkah laku manusia, sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan antara hukum dan moralitas? Jawabannya adalah moralitas mengajarkan tentang apa yang benar, sedangkan hukum melaksanakan hal yang benar. Selanjutnya soalnya, memanusiakan manusia. Pertanyaannya, sebutkan unsur-unsur membina cinta yang baik. Jawabannya, pengasuhan, pengenalan, tanggung jawab, dan perhatian. Soal yang kedua, apa pentingnya memanusiakan manusia? Jawabannya, penting karena setiap individu memiliki hak yang sama untuk hormati dan dihargai. Soal yang ketiga, apa manfaat dari memanusiakan manusia? Jawabannya, dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berbudaya, di mana setiap individu dapat berkembang dan berkontribusi. Soal berikutnya tentang manusia, sains, teknologi, dan seni. Pertanyaan yang pertama, apa peran manusia dalam bidang sains? Perannya, manusia memiliki peran penting dalam bidang sains sebagai peneliti, penemu, dan pemecah masalah yang mengembangkan pengetahuan dan teknologi baru. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat teknologi bagi manusia? Jawabannya, manfaatnya seperti kemudahan dalam berkomunikasi, akses ke informasi, efisiensi dalam pekerjaan, dan peningkatan secara hidup keseluruhan. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 macam teknologi yang sering dikemukakan. Jawabannya, teknologi modern, teknologi media, teknologi tradisional. Soal yang terakhir tentang manusia dan lingkungan. Pertanyaan yang pertama, apa dampak negatif dari kerusakan lingkungan bagi manusia? Dampaknya
dapat menyebabkan perubahan iklim, kekurangan sumber daya alam, pencemaran air dan udara, serta penurunan kualitas hidup manusia. Pertanyaan yang kedua, apa saja bentuk kerusakan lingkungan karena faktor manusia? Jawabannya, terjadi pencemaran udara, air, tanah, dan suara, terjadinya banjir sebagai dampak berukur, menjaga daerah aliran sungai dapat dampak perusakan hutan, terjadi tanah longsor sebagai dalam langsung kerusakan hutan. Pertanyaan yang ketiga, mengapa manusia mampu mengendalikan lingkungan? Jawabannya, karena manusia mampu berpikir serta meramalkan keadaan yang akan datang. Manusia memiliki ilmu dan pengetahuan, manusia memiliki akal dan budi sehingga memiliki hal yang baik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.